kita sudah melalui materi-materi yang ada di kelas web dasar, ya. Kemudian kita juga sudah melalui materi-materi yang ada di kelas web pemula nih teman-teman ya. Ya kita kemarin sudah belajar tentang DOM manipulation, ya. Kemudian belajar tentang event, ya. Dan yang terakhir kita belajar tentang yang namanya bagaimana menyimpan data di aplikasi web, ya, yang dinamakan dengan yang web storage gitu. Nah, sekarang yang kemarin sudah saya bilang bahwa kita akan lanjutin nih teman-teman ya ke materi front end-nya lebih lanjut. Kita akan masuk ke pembahasan materi-materi yang ada di kelas front end web fundamental nih teman-teman ya. Jadi harapannya di sini teman-teman sudah lebih ini ya, lebih memahami. Jadi kita sudah beranjak lagi ke tahap yang lebih lanjut nih. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di judul video YouTube-nya atau yang sudah kalian lihat di slide dev coaching-nya, kita akan belajar yang namanya bagaimana sih cara membangun formulir web nih yang baik gitu ya, yang nggak asal-asalan tapi yang di mata user itu lebih enak gitu ya, yang mereka sangat terbantu dengan fitur-fitur formulir yang lebih baik lagi gitu. Nah, bagaimana apa yang akan kita bahas? Di sini ada beberapa learning objective teman-teman ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita ulas pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan bisa menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita sebagai developer ya mengambil data user teman-teman ya. Ini jangan dikonotasikan dengan hal negatif teman-teman ya, tapi ini kita sebagai penyedia aplikasi, kita pastinya punya beberapa kebutuhan gitu ya mengenai pengambilan data gitu. Nah ini mungkin kita coba bahas dasarnya dulu ya teman-teman mengenai formulir. Nah kemudian kita akan coba membahas yang namanya validasi ya. Di formulir tentu ada validasi teman-teman ya, jadi untuk apa nanti kita akan bahas untuk apanya gitu ya. Kemudian kita bisa menjelaskan mengenai seperti apa sih peran dari CSS bagi formulir ya. Kalau teman-teman tahu formulir itu ada kita bisa hanya dengan HTML aja gitu ya, tapi dengan pilar-pilar yang sudah kita pelajari sebelumnya itu pun punya andil teman-teman ya untuk menunjang gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dari si formulirnya. Nah, lanjutnya kita akan belajar pentingnya pilar yang lainnya lagi, JavaScript teman-teman. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana pentingnya atau seperti apa sih peranan dari JS bagi formulir. Nah, terakhir yang akan kita ulas ya mengenai best practice teman-teman ya. Jadi meskipun tadi yang sudah kita bahas tentang validasi, CSS, JavaScript, tapi kita akan coba lihat nih sebetulnya apa sih praktik-praktik yang lainnya gitu ya, yang biar kita membangun formulirnya itu lebih baik lagi, atau kita akan belajar pendekatan-pendekatan yang lebih enak lagi gitu ya dalam membangun formulir. Untuk apa? Ya tentunya untuk user gitu ya. Kita menyediakan sebuah interface, menyediakan sebuah aplikasi web, tentunya ini akan kita perlukan ya agar si user itu lebih senang lagi bagaimana kita bisa menyediakan formulir yang lebih oke lagi gitu. Itu teman-teman ya, ada 5 objektif yang akan kita angkat di sore hari ini. Jadi pastikan teman-teman di sini siap menyimak ya teman-teman ya. Mungkin bisa ditulis di kolom chat kalau sudah siap belajar melanjutkan di series front end ini gitu. Oke, langsung masuk ke yang pertama teman-teman. Aku mulai dengan pertanyaan ya teman-teman ya di sini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, aku ingin tanya ke kalian, gimana kalian bisa mendapatkan data dari user? Ya. Kita nggak berbicara tentang konteks web ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya banyak cara untuk dapetin data dari user siapapun itu. Ada yang pernah mendapatkan data, teman-teman? Mungkin lewat apa? Konvensional gitu ya teman-teman. Atau teman-teman langsung nih wawancara gitu ya. Ya mungkin banyak caranya ya teman-teman ya di sini. Kita bisa banyak caranya untuk mendapatkan data dari user. Dan yang bisa kita ambil
atau kita angkat nih contohnya ya. Kalau kita di luar berbicara tentang web gitu ya. Nah, ini salah satu hal teman-teman ya yang biasanya kita mungkin teman-teman yang masih sekolah ya. Dulu aku pernah lihat teman-teman kampus gitu ya. Mereka biasanya ada mata kuliah yang menugaskan mereka dari dosen gitu ya. Itu mendapatkan data dari siswa lain ya atau mahasiswa lain gitu. Biasanya ada kuesioner atau survei kecil-kecilan gitu ya teman-teman untuk tugas mereka. Itu termasuk dari praktik mendapatkan data teman-teman ya. Ini ya, ini konvensional teman-teman, masih pakai kertas gitu ya. Mungkin ini masih dilakukan juga teman-teman. Ya mungkin teman-teman datang ke bank gitu ya, daftar jadi nasabah atau dan sebagainya. Ada banyak banget contoh-contoh yang masih menggunakan praktik ini gitu. Dan ini emang caranya agar kita bisa mendapatkan data dari user teman-teman. Nah, kalau kita berbicara di konteks aplikasi web teman-teman, bagaimana caranya? Ya, kita membuka browser, nanti kita sedang misalnya nih yang kita lihat ya, kita sedang di platform e-commerce ya. Di sini aku contohkan Walmart ya. Kalau kita teman-teman sudah memilih nih barang-barangnya gitu ya, kemudian ingin membeli barangnya, tentu ada hal-hal yang butuhkan ya si sistem ini ya. Contohnya teman-teman di sini yang ditampilkan membutuhkan alamat pengiriman ya. Ya gimana kita nggak diperlukan ya, karena kan si barangnya pasti akan butuh dikirimkan setelah dibeli gitu ya. Nah ini salah satu contoh teman-teman sebuah formulir yang ada di aplikasi web ya. Kalau kita berbicara di sebuah aplikasi mobile ya, itu juga ada ya teman-teman. Atau teman-teman yang suka ngegame nih ya, pasti kan ada formulir gitu ya. Ya minimal teman-teman login di gamenya, bikin akun atau mengisikan profil-profil gamenya gitu ya, dan seterusnya. Ya ada banyak banget gitu. Dan kita pun juga bisa melihatnya teman-teman di platform kita ya, di decoding.com. Ya salah satunya adalah yang teman-teman lihat di sini. Kalau kita ingin langganan nih ya, langganan belajar di decoding, ada formulirnya ya. Di sini nggak banyak-banyak teman-teman ya, kalau kita lihat ketika kita milih nih mau berapa lama nih langganannya. Contoh di sini aku masukin setahun gitu ya. Di sini ada formulir nih, kode promo gitu ya. Ya ini barangkali teman-teman belum tahu gitu ya. Sekarang di decoding ada promo ya, hujan poin. Mungkin bisa dipakai gitu ya. Bisa dicek nanti ada promo apa aja yang ada di paket langganannya. Terus kemudian di bawahnya nih ada tentang points ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan poin atau enggak, nanti akan dipotong juga. Jadi akan lebih murah. Ya ini contoh praktik dari formulir di aplikasi web teman-teman. Ya. Dan banyak sekali ya teman-teman. Biasanya kalau kita coba lihat ke sektor lain di pemerintahan contoh ya, data kependudukan, ya, duduk capil gitu. Yang kalau misalnya sudah menerapkan yang namanya online, pasti akan ada formulir-formulir di situ gitu ya. Yang mana kalau mereka pakai web, berarti akan ditampilkan formulir di webnya gitu. Nah, sekarang mungkin di sini masih ini ya, apa namanya? Semuanya aku yakin di sini rata-rata web developer ya, aku yakin ya. Mungkin aku ingin tanya dong ke kalian, mungkin bisa ditulis di kolom chat gitu ya. Formulir apa sih yang teman-teman pernah buat gitu ya? Paling minim nggak apa-apa ya, sederhana seperti apa sederhananya itu tetap sebuah formulir teman-teman. Ya mungkin aku ingin coba lihat nanti setelah aku apa namanya lanjut gitu ya. Nah, kita masuk ke basic dulu teman-teman ya. Jadi kita nggak akan langsung nih masuk ke bagaimana cara praktik-praktik yang baik di formulir, tapi kita coba apa namanya? Coba kita remind lagi gitu ya, atau istilahnya murojaah dulu gitu ya teman-teman. Sebetulnya kalau kita ingin membangun formulir atau input di web itu seperti apa. Nah di sini contohnya kita minimal tahu gitu ya elemen apa di HTML yang gunanya untuk menambahkan sebuah data. Untuk mendapatkan sebuah data dari user ya.
Ini yang teman-teman lihat ya, ini ada elemen yang namanya elemen input ya. Elemen input. Di sini ada banyak tipenya teman-teman. Ada teks, ada tel, ada email, ya password, date, terus ada waktu juga, ada input yang berkaitan dengan radio. Ini bukan radio yang teman-teman lihat ya, tapi ini radio yang kita bisa pilih salah satu gitu ya. Kemudian ada checkbox. Dan banyak lagi teman-teman tipe input yang lainnya. Saya nggak bisa nampilin semuanya di sini. Ini sebagian besar yang sering lah ya, yang dipakai oleh para developer gitu. Tapi selengkapnya sebetulnya bisa dicek lagi ya teman-teman di dokumentasi MDN, itu sangat lengkap ya, bahkan yang sudah deprecated itu udah masih di sana gitu ya teman-teman. Ini elemen yang gunanya untuk mendapatkan sebuah data ya. Nah, selanjutnya selain ini kita ada hal lain nih ya selain input untuk membangun sebuah formulir teman-teman ya. Ini ada yang namanya container ya. Mungkin teman-teman di sini yang sering ngotak-ngatik web gitu ya, pasti tahu ya yang namanya div ya, atau kalau teman-teman sudah familiar dengan semantik HTML atau yang namanya header, main, ya footer, itu semua kontainer teman-teman ya. Salah satu elemen yang bisa dijadikan sebuah kontainer. Nah, untuk formulir ini juga ada kontainernya sendiri ya, atau pembungkusnya yang mana yang khusus untuk sebuah formulir aja ya. Jadi di sini ada yang namanya elemen form teman-teman. Nah, elemen form ini bisa kita gunakan sebagai pembungkus seluruh seluruh inputnya ya, atau seluruh elemen-elemen yang berkaitan dengan mendapatkan data dari user. Ya, contoh di sini kita punya satu input ya, teks. Nah, sini kita lihat ya, ada name, value-nya name, ID-nya value-nya name gitu. Ya, ini bisa kita asumsikan ini dia meminta nama kita gitu ya, teman-teman ya. Ya meskipun di sini kalau kita lihat hasilnya nggak ada yang aneh ya. Di sini ada kolom input, kemudian kalau kita klik, kita isikan, ini akan ada teks yang kita isikan gitu. Ya sebetulnya kalau kita lihat di sini nggak ada perubahan yang signifikan, bahkan nggak kelihatan sama sekali. Kita pakai elemen form atau pakai elemen div atau apapun itu, sebetulnya emang nggak ada bedanya, tapi secara makna ya atau fitur yang akan dipahami oleh browser itu akan berbeda ya. Ingat teman-teman pelajaran kita di HTML, kalau teman-teman masih ingat tentang semantik HTML, div sama span itu sebuah generic elemen ya. Mereka nggak punya makna khusus, mereka hanya sebagai sebuah ya kontainer biasa gitu ya. Sorry. Mereka hanya sebuah kontainer biasa. Nah, sekarang semakin berkembangnya HTML, ya ada yang bisa kita gunakan yang lebih tepat lagi ya. Contohnya di sini ada form ya, teman-teman. Nah, kenapa pakai form? Nah, sekarang kita coba lihat di slide berikutnya. Submit dengan tombol, teman-teman. Umum ya teman-teman ya, kalau ada form pasti ada tombol yang bisa kita gunakan untuk mengirim ya. Gak jauh-jauh kalau kita sering berinteraksi dengan yang namanya Google Form, pasti di bawahnya itu ada di akhir ini ya, akhir formnya ada tombol submit gitu. Nah itu salah satu praktik dari tombol submit. Nah ini juga salah satu hal yang juga ini sih sebetulnya dianjurkan atau diperintahkan oleh standar web, bahwa kalau misalnya ada formulir, kita ditekankan untuk pakai yang namanya tombol submit, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita balik lagi ke sebelumnya ya. Kalau seperti ini aja, ini bisa bingung nih. Ketika kita sudah ngisi nih, ini mau gimana ngirimnya gitu ya. Meskipun kalau kita setelah isikan nih ya, dan kita tekan enter, itu pun akan memproses sebetulnya. Ya, itu sama aja dengan kita submit sebetulnya. Ya, atau dengan cara kita klik tombol kirim, itu sudah submit sebetulnya. Ya, tapi lebih baik ya kalau kita bisa menambahkan sebuah tombol di sini
ya, button, kemudian kita tambahin captionnya, ya, kirim. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat, ya, button itu biasanya ada atribut khusus ya, yang namanya type, ya. Button type, kemudian value-nya adalah button, atau button kemudian type sama dengan value-nya adalah submit, ya. Atau kalau nggak salah ada juga image, teman-teman, ya. Nah itu kalau kita menggunakan elemen form di sini, ya. Balik lagi ke sebelumnya tentang terkait dengan kontainernya. Jadi kenapa di sini pakai form, dan di sini saya nggak menyebutkan secara eksplisit bahwa buttonnya tipenya adalah submit. Kenapa? Karena secara implisit ini sudah dinyatakan bahwa button yang di dalam sebuah elemen form itu adalah sebuah button submit, ya. Ini yang perlu dicatat, teman-teman, ya. Jadi ini sudah nggak perlu kita tambahin atribut type kemudian sama dengan submit itu. Tapi ini sudah secara harfiah gitu ya, atau ya sudah si proses sudah menyatakan bahwa kalau ada elemen button di dalam si elemen formnya itu sudah dinyatakan sebagai button submit gitu. Nah, mengenai formulir, teman-teman, ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah aplikasi web, ya, contoh teman-teman buka browser ya, apapun itu, Chrome atau Firefox, kita ketikkan URL kan ya, contoh decoding.com, kemudian enter, ya. Nah itu sebetulnya di belakangnya itu ada sebuah proses yang terjadi ya, gak ujuk-ujuk itu si halaman itu akan muncul gitu ya ketika kita nulisin alamatnya. Tapi ada request nih, ada proses yang terjadi. Jadi si browsernya itu akan membuat sebuah request, ya. Nanti request ini akan dikirimkan ke server, ya. Isinya apa request ini? Ya semua resource yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan oleh browser untuk menampilkan sebuah halaman web, gitu. Nah ini dikirimkan menggunakan HTTP ya protokolnya. Jadi melalui internet, ya. Dikirimkan, nanti servernya akan memproses, akan menerima. Ini requestnya valid atau enggak, ditemukan atau enggak, atau sebagainya, ya. Ini nanti akan diproses oleh server. Setelah server selesai diproses, nanti akan dibalikan resource yang diminta oleh browser, ya, dikembalikan ke browser gitu, beserta dengan si resource-nya, ya. Ada HTML, ada CSS, JavaScript, image, dan seterusnya, ya. Ya ini sedikit apa namanya communication ya, antara klien dengan server. Nah, sebetulnya ini ada hubungannya, teman-teman, dengan formulir. Jadi formulir itu kan kita mengisikan data nih, user ya. Itu ketika disubmit pasti kan ada sebuah proses yang terjadi, ya. Datanya ada yang akan dikirimkan ke si servernya. Nah, jadi ketika dikirimkan atau sebelum dikirimkan bahkan, teman-teman, ya, ini sebetulnya ada beberapa metode ya yang si formulir ini gunakan, ya. Ada formulir yang menggunakan get, ya. Ada yang metode pengirimannya itu apa namanya, metode requestnya itu adalah post, teman-teman. Nah ini dua metode yang bisa kita tentukan melalui elemen yang namanya form, ya. Jadi di elemen form itu ada sebuah properti yang namanya method. Nah, method ini ada dua nilai, teman-teman, yang disupport oleh standar web, ya. Ada get sama post, ya, dua ini yang dimungkinkan bisa kita berikan value-nya. Nah, keduanya berbeda, teman-teman. Biasanya kalau get ini ya seperti namanya ya, get, berarti sebetulnya ini digunakan untuk mendapatkan sebuah data. Nah, kalau post ini ya ini ada sebuah permintaan perubahan gitu ya. Entah itu menambahkan data, mengubah data, hapus data, dan seterusnya. Nah, kenapa ini dibedakan? Kenapa ada dua perbedaan seperti ini? Jadi kalau aku punya contoh di sini ya sebelum menjelaskan perbedaan dua itu. Misalkan di sini aku punya contoh formulir, teman-teman, ya.
Ada dua buah input. Yang pertama kita diminta untuk memasukkan sebuah jalan, nama jalan. Kemudian kita dimasukkan sebuah kode pos. Kemudian kita diminta dimasukkan sebuah data yang namanya urgency. Ya. Nah, oke, di sini di elemen formnya masih kosong ya. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa elemen form ini ada atribut yang namanya method ya, entah itu get atau post. Nah, kalau seperti ini kalau misalnya dia gak ada atribut metodenya, ini secara implicit ya, si browser itu akan menetapkan metodenya adalah get, teman-teman. Ya. Nah, kalau metodenya get, usernya mengisikan datanya kemudian dikirim, itu seperti ini jadinya ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini ada alamat ya. Kita di sini ada domainnya atau origin ya. Jadi dari https sampai .com ini originnya, kita tentukan alamatnya. Kemudian di sini ada path-nya atau alamatnya mau kemana gitu. Ya, berarti di sini kita ingin menyimpan sebuah alamat dari origin ini gitu, atau dari domain ini gitu. Nah, ini kalau misalnya kita pakai yang namanya method get di elemen formnya, itu data-datanya akan disematkan dalam si URL-nya teman-teman, atau query string-nya. Ya, jadi di sini setelah tanda tanya, di sini akan ada street sama dengan particularly, kemudian dan postal code sama dengan ini nilainya, kemudian dan lagi regency sama dengan Bandung. Ya, ini sebetulnya nama-nama dari atribut name dari masing-masing inputnya teman-teman. Ya, ya kalau kita balik ke sebelumnya ya, ini sebetulnya nama-nama dari atribut name teman-teman. Ya, name, street, name, postal code ini sebetulnya harusnya ada underscore ya. Ini kurang tepat. Kemudian di sini ada regency juga di bagian namanya. Jadi memang ini sesuai dengan si key-nya ya. Ini sesuai dengan nama inputnya gitu. Ya, ini perilaku dari get-nya. Jadi setiap datanya akan dimasukkan ke URL-nya. Berbeda dengan yang post teman-teman ya. Nah, kalau post seperti ini ya. Jadi si datanya nggak akan dimasukkan ke dalam URL, tapi dia akan dimasukkan ke dalam sebuah yang namanya body request ya. Apa itu body request ya? Jadi balik ke yang sebelumnya teman-teman. Ketika komunikasi antara client server itu kan ada request yang dibuat oleh browser, nanti akan dikirimkan ke server ya. Ya, di dalam requestnya ini ada banyak banget teman-teman. Ya, kalau contohnya di sini ada nama hostnya siapa yang dituju gitu ya. Tipe kontennya yang dikirimkan itu apa, ya dan seterusnya. Ya, jadi ini seperti ini tampak requestnya gitu ya, kurang lebih teman-teman. Minimalnya seperti ini. Jadi si requestnya itu atau si data-datanya dari form body itu akan dimasukkan ke dalam body request. Ya ini tentunya nggak akan terlihat teman-teman di dalam sebuah URL ya, karena ini nggak disimpan ke URL tentu saja teman-teman ya. Nah, itu ya bedanya teman-teman antara get sama post. Jadi kalau get teman-teman nanti akan bisa melihat nih di URL atau di address barnya browser itu akan ada data-datanya yang tampil. Tapi kalau kita pakai post metodenya itu akan disimpan ke body request. Itu ya, aku harap paham teman-teman semuanya di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika ada misalnya nih klien akan melakukan pengiriman data yang sudah diisi oleh user ya. Tentunya nanti akan ada request yang terjadi ya, yang dibuat dan dikirimkan ke server. Nah, nanti server akan mengolah si data yang dikirimkan ya, entah itu simpan, mengubah data atau menghapus data itu ya. Nanti setelah diolah selesai ya dikirimkan, dibalikin ininya hasilnya gitu ya. Ya entah itu pemberitahuan bahwa menambahkan data selesai gitu ya, atau mengubah datanya selesai dan seterusnya. Ya. Jadi ini penting teman-teman ya, memahami tentang bagaimana sih siklus
komunikasinya antara client server gitu. Oke, teman-teman. Selain tadi yang kita sudah bahas tentang input ya, ada banyak macamnya, teks, email, password, checkbox dan banyak lagi. Kita sudah bahas tentang elemen form sebagai kontainer dari formulir. Kita juga sudah bahas tentang bagaimana caranya si formulir kok bisa dikirimkan ke server gitu ya, terus diolah gitu. Nah, hal yang terakhir nih dari basic sebuah formulir teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa kalau kita melihat teks ya, input sebuah teks atau email itu kan kecil ya. Kita tinggal ketik si datanya emang bisa dikirimkan secara mudah oleh si kliennya, karena itu hanya sebuah teks aja gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebuah data yang ukurannya lebih besar nih, ya. Contohnya teman-teman ingin mengirim gambar ya, atau PDF ya dan seterusnya. Tentunya butuh support ya dari si browser atau si HTML agar kita bisa mengirimkan data-data yang besar itu gitu. Ya, atau yang bertipe file. Ya, atau di sini kalau kita berbicara teknisnya itu bertipe blob, teman-teman. Ya. Nah, di elemen input itu ada juga teman-teman yang tipenya file ya. Nah, dengan kita menetapkan tipenya file ini artinya kita bisa mengirimkan data berupa berkas ya, entah itu apapun gitu ya. Yang sudah kita sebutkan bahwa bisa gambar dan seterusnya ya. Tapi nggak hanya sampai sini aja ya. Ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan agar si formulir ini yang mengandung data yang besar itu bisa dikirimkan dengan baik, teman-teman. Nah, yang pertama terkait metodenya. Nah, ini terkait metodenya itu juga ada ketentuannya ya. Jadi nggak semuanya bisa dipakai ya. Kita sudah tahu ada dua tadi ya, ada get, ada post. Nah, yang disupport oleh formulir di halaman web agar kita bisa mengirimkan berkasnya ke server itu adalah post, teman-teman. Ya. Gak mungkin kan kita si browsernya ada berkas nih, contohnya decoding.png gitu ya, langsung masuk ke URL-nya. Gak mungkin ya. Karena kalau misalnya masuk ke URL berarti kan cuma string aja ya. Tapi di web itu kita perlu menetapkan metodenya adalah post, teman-teman. Nanti untuk apa? Ya jadi si berkas ini nanti akan dimasukkan ke body request-nya gitu. Ya. Ini yang pertama ya, yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang kedua, mengenai enc type-nya atau encoding, tipe encodingnya tuh mau apa gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai file atau data yang bertipe blob, kita perlu menetapkan tipe encodingnya adalah multipart form data. Ya. Ini ya, jadi nanti si filenya akan bisa dikirimkan ke server kalau kita menetapkan tipe encodingnya adalah multipart form data. Ya, jadi itu dua, teman-teman ya. Ada metodenya post sama end-type-nya. Ini yang perlu kita cantumkan kalau kita punya input yang membutuhkan data yang besar gitu. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita berbicara mengenai yang namanya validasi ya. Nah, kita sudah paham tadi ya bagaimana kita bisa membangun sebuah formulir yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan data dari user. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita punya contoh nih ya, formulir seperti ini. Kita diminta untuk mengisikan sebuah nama, URL-nya apa. Kalau kita punya homepage atau halaman pribadi, kita isikan domisilinya di mana. Nah, mungkin nggak teman-teman kalau user nanti isinya ngawur gitu ya. Contoh nih ya, URL itu kan biasanya kita ada karakter yang namanya @ ya. @ kemudian ada di belakangnya itu nama domain ya. gmail.com, decoding.com gitu ya, dan seterusnya. Ya, gimana kalau misalnya di si usernya ini nggak mengisikan @-nya gitu. Ya ini kan masalah ya.
Jadi ini yang perlu kita cegah yang namanya dengan menggunakan yang namanya validasi, teman-teman. Ya. Contoh ya nih yang ku tampilkan di sini. Surelnya gak ada ad-nya gitu. Cuman enrizky@dikuni.com. Begitu juga dengan halaman pribadinya. Seharusnya di sini kan kita masukkan contoh ya https:// kemudian nama domainnya gitu. Ya, kalau ini kan gak valid ya, teman-teman ya. Kalau yang lainnya sih valid ya, contohnya nama gitu ya. Kalau domisili tinggal dipilih aja gitu. Nah, ini yang gak valid yang perlu kita atasi sebagai web developer. Ya, dengan yang namanya validasi input, kita perlu menetapkan yang namanya validasi input. Nah, ada beberapa cara ya yang bisa kita terapin ke formulir tentunya agar si datanya itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan sebagai web developer ya, sebagai seorang bisnis gitu ya. Atau kita juga sebagai user tahu nih data apa yang tepat sebetulnya. Formatnya seperti apa gitu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita bisa menetapkan atau bisa memilih tipe input yang sesuai ya. Kemudian kita bisa memberikan bahwa input ini wajib, input ini gak wajib gitu. Ini bisa kita tetapkan. Kemudian kita bisa memberikan sebuah batasan ya. Seperti apa batasannya, seperti apa? Nanti kita coba lihat. Kemudian kita bisa memberikan sebuah ya hal yang strict gitu ya. Misalnya nih di inputnya kita gak boleh ada simbolnya gitu. Murni angka atau huruf. Itu juga bisa. Nah, seperti apa dari keempat ini caranya? Ya, yang pertama kita harus memilih tipe input yang sesuai ya teman-teman. Ya. Jadi kita sudah lihat bahwa elemen input itu punya banyak tipenya ya. Ada teks, ada tel, ya ada email. Tel ini telepon ya teman-teman. Email berarti surelnya. Kalau password berarti kita bisa gunakan tipe password untuk si user ini mengisikan password. Ada date, ada time, ya seterusnya ada banyak sekali teman-teman ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku ingin menyampaikan bahwa sebetulnya elemen input ini ya meskipun kita nggak menetapkan tipenya, itu secara otomatis proses akan menetapkan bahwa input ini bertipe teks teman-teman. Ya, jadi sebetulnya nggak wajib ya kalau teman-teman punya input yang membutuhkan tipenya teks aja gitu. Ini secara otomatis sudah sebagai input teks. Nah ini ya, jadi penetapan input yang bertipe tepat itu sangat diperlukan gitu ya. Kenapa? Contoh ya, kalau kita menetapkan input si atribut type-nya adalah email gitu. Ya pasti ya nanti si browser akan memberikan sebuah validasi ya, bahwa ketika usernya mengetikkan atau mengisikan surelnya itu harus ada ad-nya ya. Nanti kalau kita submit nih tapi nggak ada ad-nya, itu akan ada pop up ya error bahwa harus ada ad-nya ya. Itu kalau kita pikir-pikir gitu ya, kalau kita coba renungkan, ini sebetulnya berarti browser sudah menerapkan validasi dong secara otomatis. Iya jawabannya teman-teman ya. Jadi dengan tipe input ini aja kita menetapkan tipe yang sesuai, itu sudah otomatis browser itu akan menetapkan validasi yang sesuai teman-teman ya. Contoh lain yang sudah kita lihat tadi ya, kita ada memasukkan alamat URL homepage kita sendiri ya. Ada juga input yang tipenya URL ya. Nanti kalau kita masukkan nilainya gak ada HTTPS gitu ya atau HTTP, itu akan ada warning, akan ada pop-up yang muncul bahwa kita harus memasukkan HTTPS ya. Dan banyak lagi teman-teman ya, ada banyak lagi tipe-tipe yang bisa kita pakai yang sesuai dengan use case kita gitu ya. Nah kemudian yang kedua kita bisa memberikan sebuah input ini sebuah input yang wajib teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita memasukkan di sini dari masing-masing input yang ada, kita
masukkan dia atau berikan dia atribut yang namanya atribut required ya. Ya ini penting teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya 10 input gitu ya. Kalau semuanya wajib ya sudah dimasukkan required semua gitu. Nanti secara otomatis browser akan memberikan sinyal gitu ya, kalau misalnya kosong nanti akan ada pop up lagi ya yang akan muncul oleh browser bahwa ini harus diisi, nggak boleh kosong ya. Gampang ya tentang wajib isi ini. Jadi cukup tambahin atribut required ya, nggak perlu nggak perlu value ya, tapi cukup nama atributnya aja. Kemudian tentang batasan nih teman-teman ya. Nah, batasan ini seperti apa maksudnya? Jadi contoh di sini kita ada input yang namanya jumlah buah ya. Di sini ada memilih buah. Lalu di bawahnya ini ada jumlah buah yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini tipenya number dan kita juga bisa menetapkan batasannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa menetapkan minimal buah yang diinginkan tuh berapa, maksimalnya tuh berapa ya. Itu bisa banget teman-teman dengan menambahkan atribut min atau minimalnya. Di sini contohnya 1, berarti minimal 1 buah yang diinginkan. Lalu maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 10 gitu. Jadi kalau lebih dari 10 itu nggak akan bisa dilakukan gitu ya. Jadi nanti si usernya nggak akan bisa menambahkan contoh 11, nggak bisa gitu ya. Tapi selain min dan max, ini ada satu hal lagi teman-teman yang namanya step ya. Contoh nih teman-teman, kalau misalnya kita ingin sebuah angkanya, tipe numbernya ini kita ingin kelipatan 2 gitu ya. Kalau kita nggak nambahin step ini biasanya kita kelipatan 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti kalau misalnya kita ingin memberikan sebuah kelipatan ya, kita bisa tentukan dengan yang namanya atribut step ya. Di sini contohnya 2, berarti setiap menaikkan angkanya itu akan selalu naik sebanyak 2 nilai gitu. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. 10 nggak bisa teman-teman ya, karena maksimal 10 gitu ya. Atau 3 bisa juga, 1, 4 ya, kemudian berapa? 7 ya, 10 gitu. Itu ya. Jadi step ini bisa digunakan gitu agar kita menentukan kelipatan gitu ya. Nah, yang terakhir ini bisa kita bilang yang terakhir ini adalah yang paling powerful ya, yang OP gitu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menentukan regex ya, atau kalau kita perpanjang itu regular expression gitu ya. Jadi di elemen input ini ada satu atribut yang khusus untuk kita bisa menentukan regexnya ya. Yaitu namanya adalah pattern. Ya, di pattern ini ya, kita bisa menuliskan regex apapun ya, yang kita butuhkan. Nah, case yang kita lihat di layar teman-teman ini kita diminta untuk memasukkan username ya. Ya, username. Tapi ada ketentuannya ya. Biasanya kan username kan nggak ada ininya ya, simbol. Contoh di sini kita masukin bintang, kemudian simbol dan berulah angka atau huruf. Nah, ini nggak umum ya, kayaknya nggak ada deh username yang pakai seperti ini gitu ya. Tapi ini bisa kita atur agar si usernya itu nggak memasukkan suatu karakter di inputnya ya. Ya, caranya adalah menggunakan regex ya. Meskipun usernya bisa memasukkan simbol-simbolnya, tapi kalau dikirimkan nanti akan ada pop up error gitu, bahwa ini harus sesuai dengan formatnya ya, yang diminta gitu ya. Contoh di sini ada bintang, dikirim nanti akan ada pop up-nya. Nanti kalau misalnya mau yang sesuai ya, berarti kita perlu ya hanya ada angka sama huruf gitu ya teman-teman, agar si inputnya itu valid gitu. Ya, ini terkait regex itu sebetulnya materi yang terpisah ya, ini sangat panjang, tapi secara singkat bahwa kita tahu ya
bahwa input ini punya fitur yang namanya regex ya, agar kita bisa menetapkan validasi yang lebih ketat gitu. Itu teman-teman ya, di elemen input kita bisa menambahkan sebuah validasi ya. Tentunya ini validasi yang sudah native teman-teman, yang sudah support, yang sudah disediakan oleh browser. Jadi kita nggak pusingin nih bagaimana validasi yang cocok. Contoh kita bikin pusing-pusing di JavaScript gitu ya. Kita dapatkan nilainya, kita cek apakah ini sesuai yang diminta atau enggak. Tapi di browser itu sudah disediakan fiturnya gitu. Jadi kita nggak usah pusing gitu ya di JavaScript. Oke, ini ya 4 hal teman-teman yang bisa kita terapin terkait validasi di formulir. Nah, sekarang aku mau sedikit permainan teman-teman ya. Di sini ada formulir yang sudah kita lihat tadi, ya. Nah, aku mau teman-teman bisa menjawabnya nih. Ada 4 formulir. Nah, kira-kira teman-teman untuk formulir atau input yang pertama, cocoknya inputnya tipenya apa? Mungkin ada yang bisa jawab nggak di sini? Ya, ini ada nama ya, ada elemen input. Kira-kira tipe input yang cocok itu apa? Oke, Denta teks. Zahra teks. Oke, Solahudin sorry, teks ya. Otak-otak email. Sorry, ini yang pertama dulu ya, otak-otak ya, jangan terlalu cepat ya. Tadi ada yang jawab name ya, Rian, name. Oke. Ya, jawabannya teks teman-teman ya. Betul ya, jawabannya teks. Ini enggak emang enggak butuh suatu hal yang kompleks di masalah nama gitu ya. Jadi ini bebas sebetulnya kalau masalah nama. Ya, mungkin kita bisa lihat bahwa nama tuh harus ada gitu ya, minimal 1 karakter gitu. Ya, itu juga bisa kita terapkan. Kayak yang kedua, ini yang udah ada yang jawab ya. 2 email ya, oke. Dari Fadi Alan yang 2 email. Ya, langsung kita buka, jawabannya email betul. Ya, surel atau surat elektronik ya. Kalau kita di bahasa Inggris itu email gitu. Ya, tipenya email. Yang ketiga, Fadi Alan URL. Ada lagi yang ketiga, oke, Rian URL. Ya, jawabannya benar URL teman-teman ya. Jadi emang ini berkaitan dengan halaman web ya. Kita disuruh masukkan alamat web kita, ya kita terapin di sini tipenya adalah URL. Nah, yang keempat ini apa? Ada yang tahu nggak? Yang keempat ini tipe inputnya itu apa? Ini kalau aku lihat tadi si Fadi Alan jawabnya option ya. Oke, Elak Faiko option juga. Ada yang tahu? Option. Alif Haikal option. Mas Irul select. Kotak-kotak bukan radio pastinya. Iya betul ya, bukan radio. Ratna option. Oke. Jawabannya adalah sebetulnya bukan input teman-teman, tapi dia pakainya adalah elemen select. Ya. Nah, ini aku sedikit berbeda teman-teman ya, tapi di sini yang kalau kita lihat si tampilan dari inputnya itu bukan elemen input, elemen si tagnya namanya input gitu ya, tapi ini menggunakan elemen yang berbeda, tapi ini juga sebagai input bagi user ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi di sini saya pakai elemen yang namanya select ya. Jadi setiap formulir itu enggak satu doang ya elemennya input, tapi sebetulnya ada beberapa yang lainnya juga yang berperan sebagai formulir. Contohnya di sini select gitu ya. Nah, select ini apa? Jadi select ini bisa kita berikan sebuah opsi-opsi data bagi user gitu ya. Tapi terbatas tentunya ya. Jadi terbatasnya karena apa? Ya karena terbatasnya dengan sebuah opsi yang kita masukkan ke dalam sebuah HTML gitu. Di sini contohnya adalah Bandung, Semarang, Surabaya. Ya udah, hanya ada 3 data yang kita sediakan. Jadi hanya ada 3 data yang bisa user pilih gitu. Ya. Gitu ya, teman-teman, terkait tipe elemen input dan validasi.
Oke, sekarang kita berbicara mengenai styling teman-teman. Ya, kita dalam membangun sebuah formulir itu enggak hanya memanfaatkan sebuah HTML, tapi pilar yang lainnya, CSS, itu juga memiliki peran yang sangat penting juga agar kita bisa membangun sebuah formulir yang baik. Ya, tentunya gak lain dan gak bukan itu untuk meningkatkan user experience ya, atau pengalaman pengguna agar si usernya tuh lebih enak gitu ya ngisi datanya di formulir kita. Ada 5 hal yang bisa kita manfaatkan ya terkait CSS ini ke formulir. Yang pertama, kita bisa memperjelas dengan fokus. Nah, apa ini? Nanti kita lihat. Yang kedua, kita bisa memperbesar teksnya lebih terbaca saat besar gitu ya. Jadi intinya kita bisa memperbesar sebuah tampilannya agar bisa terbaca lebih oke gitu ya oleh user. Menampilkan dengan layak ini nanti kan kita akan lihat seperti apa gitu ya. Kemudian mengubah aksen. Yang kelima adalah invalid state. Nah, kita coba ulas yang pertama dulu ya, mengenai memperjelas dengan fokus. Nah, contoh di sini aku punya satu input teman-teman ya, yang dia memintakan sebuah nama ya. Nah, pada dasarnya kalau kita mengecualikan atau mengesampingkan si CSS-nya ya, kita hanya diberikan sebuah kotak gitu ya, kotak input. Nanti ya udah kalau kita klik sebetulnya nggak ada pengaruh apa-apa kecuali di sini ada ini ya, kursor yang bisa kita ketikkan gitu. Nah, kalau kita pakai CSS, contoh di sini ya, di bagian bawah ini ada kode CSS. Ini kita bisa menambahkan styling nih ya, bahwa ketika si inputnya itu sedang fokus ya, atau sedang diinteraksikan oleh si usernya, nanti akan ada style yang berbeda ya. Di sini contohnya kalau kita klik gitu ya, ini ada biru-birunya gitu ya. Dan si labelnya pun ini tebal gitu ya teman-teman. Nah, ini penting teman-teman agar apa? Agar si usernya tuh tahu gitu ya. Ini sebetulnya sekarang lagi di mana nih? Input yang sedang kita isikan gitu. Yang sedang fokus tuh di mana gitu. Ini penting teman-teman ya, agar si usernya tuh lebih tahu. Nah, yang kedua terkait yang namanya ukuran nih ya. Jadi pada dasarnya HTML ketika dibuka di browser itu sebetulnya ada style-style, ada CSS yang diberikan oleh browser ke elemen yang kita tampilkan gitu. Salah satunya adalah ukuran fontnya teman-teman. Ya, ini yang kita lihat di sini ada 2 buah input. Ya, nah di sebelah kanannya aku coba tampilkan satu dulu ya. Di sini ada input dengan value-nya adalah default font size. Ini artinya apa? Artinya di sini sebetulnya ini adalah ukuran default dari browser teman-teman. Ya, ini kalau nggak salah ya ukurannya itu adalah 13,33 pixel. Ya, kalau kita buka di Chrome itu ukuran font size-nya dari si input ini adalah 13,33 pixel. Nah, ini sebetulnya masih kecil ya secara praktiknya atau pendekatannya itu masih kecil. Nah, kita perlu memperbesarnya ya. Seenggaknya adalah 1 rem. Nah, 1 rem itu apa? 1 rem itu adalah sebesar 16 pixel teman-teman, agar si teksnya itu lebih mudah dibaca oleh user. Nah, ini ya. Kita tetapkan fontsinya adalah 1 rem atau 16 pixel. Nah, ketika dilihat ini berbeda ukurannya ya, jadi agak lebih besar ya. Ya mungkin di sini kalau kita lihat nggak begitu kecil ya, tapi kalau teman-teman praktek secara langsung nih di browser itu emang akan kecil teman-teman. Jadi perlu disesuaikan ukurannya. Nah, yang ketiga, tampilkan dengan layak. Nah, gimana maksudnya? Jadi contoh di sini ada masih ya seperti sebelumnya. Ini ada elemen input, kita diminta diisikan sebuah nama.
Beberapa browser, khususan ya ini untuk browser Safari teman-teman, ternyata defaultnya untuk elemen input ini seperti ini tampilannya teman-teman. Ya, ini kelihatan nggak teman-teman ya? Ini ada apa namanya kayak kotak gitu ya, di bawahnya ada garis abu-abu tipis-tipis gitu ya, kecil gitu. Ya, ini mungkin kalau bagi beberapa orang bingung ya, ini sebetulnya apa gitu. Nah, ini sebetulnya sebuah elemen input teman-teman. Ya, si Safari-nya itu hanya seperti ini saja memberikan stylingnya. Ya tentunya ini sebagai kita developer itu bingung ya, apa ingin mengubahnya gitu biar lebih terlihat sebagai sebuah input. Nah, oleh karena itu ya udah kita pakai CSS untuk memperbaikinya. Ya, sesimpel dengan kita memberikan sebuah border ya. Ya setidaknya 1 pixel gitu ya. Ya kalau nggak 1 pixel kecilan ya 1,5 pixel. Ya kalau 2 pixel itu terlalu tebal teman-teman ya. Ya 1 pixel atau 1,5 pixel. Ya, jadi silakan disesuaikan ya, atau lebih amannya teman-teman silakan tetapin saja di CSS biar karena emang setiap user agent atau browser itu memiliki styling berbeda ya untuk setiap elemennya. Jadi lebih amannya kita sudahlah masukin CSS gitu ya biar lebih semuanya merata, semuanya sama gitu. Oke, berikutnya yang keempat kalau nggak salah ya. Yang keempat ini terkait aksen teman-teman. Ya. Di input yang bertipe checkbox atau radio button atau range ini kita akan menemukan yang namanya ya warna gini ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini ada kita punya input toppings gitu ya. Kemudian ada mau dibawa atau dimakan di tempat makanannya. Kemudian ini ada ukuran dari si saladnya itu seberapa. Biasanya tipe-tipe input yang tipenya seperti ini tuh akan ada warnanya ya. Kalau di Chrome defaultnya itu warnanya adalah biru ya. Ketika ada checkbox atau radio button atau range itu warnanya biru. Nah, kalau di Microsoft Edge itu warnanya bukan biru, itu abu-abu teman-teman ya. Jadi beda-beda ya. Nah ini bisa kita atur teman-teman biar semua browser itu serentak gitu ya. Semuanya memiliki tone yang sama gitu, tone yang sama. Ya caranya adalah kita pakai ini properti yang namanya accent color. Nah dengan accent color ini kita bisa tetapkan nih warnanya apa. Mau salmon, mau hijau atau purple gitu ya. Bisa ditentukan lewat properti CSS ini. Ya gampang ya. Dan silakan diterapin di form kalian. Yang terakhir, yang gak kalah pentingnya teman-teman, adalah invalid state. Nah, apa maksudnya? Kalau kita sebelumnya sudah belajar yang namanya validasi, teman-teman, ya. Kita sudah lihat bahwa kalau misalnya kita masukkan email tapi nggak ada add-nya itu akan invalid ya. URL juga kalau nggak ada HTTPS itu akan invalid juga karena nggak betul gitu ya sesuai formatnya. Nah, di HTML itu akan menerapkan kondisi yang namanya invalid state ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh CSS. Ya, ketika si HTML-nya itu si inputnya itu adalah kondisinya adalah ini invalid gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan peluang ini untuk mengubah stylingnya gitu. Sorry ya. Contoh di sini ya, ini ketika memberikan apa namanya input ya, dimintakan nama. Nah, kalau kita klik kirim, tentu akan ada pop up ya yang muncul bahwa input ini wajib gitu. Nah, nanti akan ada warning atau pop up yang muncul. Nah, kita bisa pakai CSS yang namanya pseudo class yang namanya adalah invalid, teman-teman. Nah, dengan pseudo class ini bisa kita tentukan nih ya, ketika inputnya invalid nanti seperti apa bentuknya ya, umumnya sih merah gitu ya untuk menandakan bahwa ini sedang ini nggak valid nih datanya gitu. Atau ada ikon nih, ada ikon merah biasanya bundar merah, kemudian ada tanda seru atau pentung ya, itu bisa kita gunakan untuk menampilkan
uh, kondisi ya, atau sinyal lah bagi user biar mereka tuh lebih aware ya, mereka baru sadar bahwa oh ini ternyata salah nih formatnya gitu ya, langsung dibenerkan gitu. Ya, jadi lebih mudah teman-teman di CSS. Oke, itu ya terakhir teman-teman terkait CSS. Jadi sebetulnya masih banyak ya terkait penerapan styling ke HTML, tapi secara umumnya kebanyakan itu seperti ini ya, penerapan CSS di formulir. Nah, sekarang kita berbicara mengenai JS-nya ya. Kalau CSS itu penting, JS juga memiliki peran yang penting tentu saja, teman-teman. Nah, seperti apa pentingnya? Contoh di sini kita punya formulir nih ya. Dimintakan diisi nama. Kita masukkan nama John Doe ya. Kemudian yang kedua ada input lagi, checkbox menanyakan apakah sudah berkeluarga gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah berkeluarga diklik centang, akan ada formulir yang muncul. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh JavaScript, teman-teman. Ya, logiknya. Ya, ketika di checklist checkboxnya akan ada suatu hal yang terjadi. Ya, di sini kita berusaha menampilkan sebuah formulir tambahan gitu. Ya, ini terkait conditional form. Nah, yang kedua, yang penting juga JS bisa kita gunakan untuk menampilkan data sebelumnya. Nah, mungkin case yang lebih enak kita pakai, kita bisa lihat ya di platformnya decoding.com. Kalau teman-teman di sini sudah punya akunnya, ada halaman yang mengatur sebuah ini ya, profil pengguna. Nah, di sini ada data-data, ada foto profil sendiri, ada nama lengkap, username, email, headline, dan seterusnya. Nah, ini secara otomatis ini sudah terisi, teman-teman. Ya. Ini termasuk praktik yang baik ya. Jadi kalau misalnya masih kosongan, ya mungkin kita bisa beranggapan bahwa ini cukup repot gitu ya. Kalau misalnya di sini nih kita punya nama lengkap ya, Nuriski Adi ya. Kita ingin mengubahnya nih ya. Kalau misalnya kita mengubah dengan cara misalnya nih menambahkan Prasetyo di belakangnya gitu ya. Kalau misalnya masih kosongan, kita perlu menuliskan secara lengkap ya. Nuriski Adi kemudian Prasetyo. Nah, kalau misalnya kita sudah ada datanya gitu yang tampil sebelumnya, nah kita kan tinggal nambahin yang kurangnya aja gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah di sisi user, teman-teman. Ya, jadi silakan manfaatin si JS-nya agar bisa menampilkan data sebelumnya gitu. Ya, ini terkait JS ya yang bisa kita manfaatkan untuk formulir. Nah, terakhir teman-teman ya, di learning objective kita akan bahas yang namanya tips-tips nih teman-teman, agar si formulirnya itu lebih baik lagi ya. Ada beberapa, aku punya 3 tips teman-teman terkait formulir. Yang pertama, dalam membangun sebuah formulir itu alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bikin labelnya dulu atau keterangannya dulu, barulah nanti teman-teman bisa membangun sebuah elemen inputnya. Kenapa seperti itu? Karena ini akan lebih memicu atau akan lebih mendorong kita bisa menentukan tujuan awal dari si inputnya. Ya, kita akan lebih bisa menentukan permintaan gitu ya, atau tujuannya lah lebih gampangnya ya. Dari si input ini kita butuh apa aja sih? Ya, contoh nama gitu ya. Ya udah nama gitu, ditulis dulu nama, kemudian baru si inputnya. Nah, itu akan lebih enak teman-teman. Ya, memang flow-nya ini meskipun berbeda gitu ya. Kita label dulu baru form, antara form dulu baru si labelnya, itu akan berbeda feel-nya gitu. Vibe-nya akan berbeda gitu ya. Jadi mungkin ini bisa teman-teman praktekkan dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bikin form yang baru. Yang kedua, berjelajah dengan mudah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nggak asing teman-teman ya. Kita menemukan sebuah formulir itu ada banyak banget.
Gampangnya kalau kita contohkan sebuah e-commerce lah ya, kita diminta sebuah formulir yang mengisikan alamat kita. Ada alamat jalan, alamat postal code-nya apa atau kode posnya apa, regensinya apa, kemudian nomor teleponnya berapa, kita mau pakai kredit card berapa, dan seterusnya. Ya ada banyak banget ya datanya ya. Itu biasanya kita nggak, mungkin sebagian kita pernah melihat bahwa mereka tampilan si formnya itu dibagi dua ya. Yang sebelah kiri mungkin jalan sama postal code atau regency, yang sebelah kanannya itu ada ya postal code atau yang lainnya gitu ya, data alamat yang lainnya. Ya dibagi dua gitu, kolom 1 sama kolom 2. Nah ini yang sebetulnya kurang oke gitu ya, kurang baik teman-teman. Kenapa? Karena seperti ini, si user itu mereka bingung ya, bagaimana flow membacanya. Apakah antara dari atas dari kiri kemudian ke bawah, kemudian kita masuk ke kanan kemudian ke bawah, atau kita dari atas kiri kemudian ke kanan gitu ya, kiri lagi ke bawah, kanan lagi, dan seterusnya. Ada banyak banget flow-nya gitu ya, dan ini membingungkan user gitu ya. Atau contoh seperti ini teman-teman ya, ini yang pertama yang sudah saya lihatkan tadi ya, bisa dari kiri dulu kemudian kanan, atau ya banyak banget posibilitasnya ya. Ini nggak bisa kita ekspektasikan usernya mau seperti apa bacanya gitu ya. Ini karena efek dari si dua kolom ini gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu lebih memilih untuk membangun formulir itu satu kolom aja. Jadi dari atas ke bawah itu sudah jelas ya bahwa flow membaca itu dari atas ke bawah gitu. Nggak mungkin dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Jadi dari bawah dari atas ke bawah gitu. Yang terakhir mengenai caption untuk tombol submit. Nah, ini penting. Kenapa? Jadi dalam formulir itu kan ada banyak keperluan ya. Entah si sistemnya itu menyimpan data, maksudnya menambahkan data, atau data yang diisikan user itu gunanya untuk mengubah data yang sudah ada, apakah itu untuk menghapus data yang sudah ada, atau memproses suatu hal yang sebetulnya bukan menambahkan, mengubah, dan menghapus gitu ya. Tapi ada banyak banget ya keperluan yang bisa kita gunakan di formulir gitu. Dan ini penting juga untuk kita bisa memperjelasnya ya, dengan cara memperjelasnya di caption di tombol submitnya. Contoh teman-teman ya, aku pakai contoh e-commerce lagi ya teman-teman ya. Contoh di sini misalnya nih, kita sudah memasukkan atau memilih barang ya, kita sudah memasukkan alamatnya di mana. Selanjutnya adalah memasukkan informasi tentang pembayarannya gitu, atau kartu debitnya mau pakai apa pembayarannya, mau pakai Visa atau mau pakai ya apapun gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah formulir terakhir, memilih metode pembayarannya apa. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bisa menyesuaikan caption tombol submitnya itu berdasarkan proses apa yang akan dilakukan oleh data-data itu gitu. Contoh di sini yang tentang e-commerce tadi, ketika kita klik submit, maka proses pembayarannya akan dilakukan, proses pemasarannya akan diproses gitu ya, akan dikirimkan ya. Akan lebih baik kalau teman-teman bukan submit aja, tapi captionnya adalah diproses gitu ya, atau memproses pembayaran. Itu akan lebih enak gitu ya. Jadi di caption ini akan lebih, si user akan lebih tahu, akan lebih ya punya gambaran gitu ya, bahwa ketika ini diklik tombol submitnya itu akan terjadi apa setelahnya ya. Jangan hanya memberikan caption submit aja atau kirim aja, tapi sesuai dengan proses apa yang akan terjadi di belakang gitu. Ya, ini penting juga ya bagi formulir agar kita bisa lebih enak si usernya ya, dan si usernya pun senang gitu ya dengan aplikasi kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya terkait formulir. Jadi sebetulnya ada banyak banget terkait formulir ya. Ini lebih lengkapnya sebetulnya sudah akan dipelajari teman-teman di kelas Front End Web Fundamental, itu ada di modul pertama.
Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih jauh nih ya, belajar tentang formulir ya, bisa di enroll aja kelasnya ya. Dia lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak.